adalah syahid di 3 masjid. Syahid di 3 masjid. Apa yang saya sampaikan ini saya dasarkan kepada buku yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Ali Utsman dalam judul Hadis Qudsi, yaitu buku yang memuat firman-firman Allah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Jadi firman Allah itu ada yang dicantumkan dalam Al-Quran, ada yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran lah. Firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran itu namanya hadis qudsi. Allah berfirman seperti ini ya. Man zaroni fi baiti, siapa yang berziarah di Masjidil Haram, au fi masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atau ziarah ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, au fi Baitul Maqdis, atau di Baitul Maqdis yaitu Baitul Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Famata, kemudian orang itu meninggal dunia, mata syahidan, maka orang itu meninggal dengan status sebagai syuhada. Ya Allah, Masya Allah. Senang. Ini supaya yang di Makkah senang, tapi sekarang ini masih di Madinah ya, itu ya, yang sudah berangkat, atau sekarang lagi nunggu di asrama haji, atau sedang di bandara, atau di pesawat. Ini hadis menghibur tuan-tuan semuanya, ibu bapak semuanya. Jadi kita doakan mudah-mudahan bisa kembali selamat. Amin. Tapi andaikan ditakdirkan wafat di Madinah atau wafat di Makkah, jangan susah. Jangan susah ya. Ya innalillah ya, sekaligus alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya Prof ya. Syahid, Masya Allah. Syahid tuh. Wafat dalam keadaan mengeluarkan uang banyak, memeras keringat, nyimpannya itu sampai bertahun-tahun ya, untuk memenuhi panggilan Allah. Wah, wafatnya dalam keadaan senang. Allah senang toh, senang dalam melaksanakan perintahnya. Gimana tidak senang mas? Makanya ini penghargaan Allah yang mati syahid. Ya. Nah, orang-orang yang sekarang sudah berangkat haji ini tidak semuanya orang kaya. Ya. Enggak semua orang kaya ya. Tidak semuanya orang kaya. Ya. Tidak ya. Ada itu yang berhaji ini menyimpan uang di ini apa, bambu yang besar itu loh. Di lubang. Di lubang itu masuk. Itu mulai anaknya lahir sampai anaknya lulus perguruan tinggi baru dibuka loh. Ya Allah. Tiap hari itu ya 10.000, 5.000. Insya Allah taatnya kepada Allah. Ya, mereka seperti ini ya tidak konsumtif, tidak sedikit-sedikit seperti kita sedikit-sedikit rekreasi, katanya healing. Ya Allah, Prof. Ya, tidak sedikit-sedikit beli makanan apa, padahal masih kenyang, ada makanan beli lagi. Beli pakaian ya ndak usah, selama ada yang dipakai ya sudah itu. Untuk pesta ya sudah itu. Bahkan nunggu kalau dipakai di rumah ya nunggu kaos-kaos bekas pemilu. Ya, partai ya Prof ya. Masya Allah, demi bayangkan. Orang lain punya uang 100.000 beli durian, dia 100.000 nggak pernah dapat distribusi, dia 5.000 aja dimasukkan ke kalengnya itu. Bahkan ada yang di Jawa Tengah itu menyimpan uang berpuluh-puluh tahun, sampai ketika dibuka itu rayap, dimakan rayap. Dan uangnya tidak laku semuanya. Masya Allah.
untung Bank Indonesia bisa memperkirakan jumlah uang ini berapa. Sampai begitu. Masya Allah. Jadi saya ulang loh, jangan-jangan orang yang mengaku tidak ada biaya ke Mekah itu bukan karena tidak ada biaya, memang tidak ada kemauan yang kuat gitu loh ya. Jangan-jangan loh ya gitu. Kalau ada kemauan, ya orang seperti ini ya makan ya seadanya saja. Menurut orang katanya kurang gizi dan sebagainya, enggak mikir, sudah yang penting itu kalau malam dapat berkah tahlil itu enggak dimakan semuanya, Mas. Disisakan. Dimakan separuh aja, separuh dipanaskan supaya besok ya kan enggak punya kulkas loh, Mas, enggak punya kulkas itu. Enggak punya kulkas. Itu dimasukkan dipanasi kemudian besok dimakan lagi untuk sarapan pagi. Allah. Sarapan pagi. Sepatunya rusak ya tidak dibuang, Mas. Dijahitkan lagi. Masya Allah. Sampai begitu taatnya Allah, Rasulullah rindu ke 3 masjid ini, ke Masjid Makkah dan Masjid Madinah itu. Ada hadis Nabi, siapa yang sholat di Masjid Makkah itu dihitung 100.000 sholat. 100.000 sholat. Itu sekali sholat. Sekali sholat. Masya Allah. Sekali sholat. Ya Allah, subhanallah. Sekali sholat itu 100.000. Masya Allah. Sekali sholat 100.000. Kita ini setahun mungkin tidak sampai 100.000. Ya toh? Itu sekali 100.000. Ya, pantas lah kalau dosanya habis, itu pantas. Ayolah sekarang yang belum mulai menabung itu mulai sekarang lah. Mulai sekarang. Bismillah. Jangan berpikir gini. Nah, saya umur 50. Saya nabung nanti belum ini. No. Enggak usah begitu. Yang penting Allah ini tahu bahwa kita itu sungguh-sungguh. Itu aja lah. Yang penting Allah tahu bahwa kita sungguh-sungguh. Andai kan kita nyimpan baru 5 hari meninggal dunia, kita sudah dihitung haji. Allah, dihitung haji. Sudah. Coba nanti dipelajari surat An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100. Masya Allah. Di situ ada firman Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Terus apa lanjutnya? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Masya Allah. Siapa yang sudah keluar rumah, artinya sudah usaha untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, kemudian kok mati, maka sungguh telah diberi pahala sesuai dengan tujuannya. Masya Allah. Ayo sekarang. Yang lain-lain bicara, oh kalau saya nabungnya tidak begitu, nanti uang saya kumpulkan saya belikan emas, gitu. Supaya ini. Lah orang-orang yang berangkat ternyata tidak menggunakan cara-cara seperti itu, Mas. Gitu. Sebab nanti kalau rupa emas di rumah tahu ya ada keperluan ya sudah ini dulu. Nah, kalau ditabung, dibombong, itu kan tidak bisa dibuka. Iya, sulit dibuka. Jadi tidak gampang-gampang. Iya. Allah, Masya Allah. Kan dia tidak tahu umpamanya. Oh ini ada keluarga sakit ini aja Pak. Oh enggak tahu saya berapa jumlahnya di situ, enggak tahu. Sudah itu dipersembahkan untuk Allah. Masya Allah. Dan itu cerita setiap musim haji, cerita itu selalu banyak. Selalu muncul ya, Bro. Selalu muncul. Selalu muncul. Jadi jangan hanya berdoa gitu loh maksud saya itu.
ada yang tanya kan gimana supaya saya bisa haji, mau baca doa ini. Nah, kalau saya sih baca doa ini sekaligus masukkan uang 5.000 ke tabungan Anda itu. Paham toh? Iya. Ada ikhtiar Iya. ya Prof ya. Iya. Ini doanya seperti ini, ya, terus sambil memasukkan uang 10.000 di situ. Ya Allah, saya ini titik. Besok lagi doa lagi sambil memasukkan itu. Iya. Dapat uang agak banyak sedikit, dapat uang 100.000 ya sudahlah, berarti saya bisa 20.000. Iya. Iya. Gitu. Ya kan gitu ya. Gitu. Nah, kalau sholat di Madinah, lah ini orang-orang sekarang di Madinah ini, Iya. itu satu sholat dihargai 1.000, 1.000 ya. dilipat Prof, ya? gandakan 1.000. Iya. Iya. Jadi umpamanya masuk masjid Madinah terus sholat 2 rakaat tahiyatul masjid toh, Iya. Allah mencatatnya 1.000. Masya Allah. 1.000 ini ya Prof ya. Salat sunnah ini ya Prof. Iya. Ya, wajib ya berarti sama dengan melakukan sholat wajib 1.000 kali. Ya Allah. Iya. Iya. Nah, kalau sholat di Masjidil Aqsa dinilai Allah sebanyak 500. Iya. 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 Separuhnya ya Prof. Nah, ini yang dua, Masjid Makkah dan Madinah ini masih apa? Bisa dikunjungi, yang Masjidil Aqsa yang belum. Iya. Iya. Jadi Masya Allah mulianya orang-orang begitu tuh, yang nanti kalau sudah sampai di, jangankan sampai di Makkah, di bandara itu aja sapu tangannya, tisu itu sudah habis semuanya. Iya. Kok saya ini siapa? Orang tahu kampung tahu kalau saya ini orang paling miskin. Iya. Saya jual air geledek yang tarik itu, tahu semua orang kok haji. Padahal rumah saya ya pagarnya pagar luntas, Iya. ya. Iya. Nah, yang heran tadi itu yang pagarnya pagar besi itu, Gak buatan berangkat. terkunci Iya. toh, ada kunci. Ini Iya. enggak. Yang sebelahnya belum haji, Masya belum Allah. daftar juga katanya. Dari mana? Utang saya sudah ngangsur mobil sekian, Iya. angsuran ini. Lah yang nyuruh bikin pagar sebagus itu siapa? Iya. Ya, yang menyuruh setiap acara beli pakaian siapa? Iya. Masya Allah, saya hormat sekali. Oh, saya saja seneng kok, kagum, apalagi Allah. Iya. 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 Saya saja sama manusia itu kagum, apalagi Allah. Masya Allah. Nah, ini senang. Nanti akan saya jelaskan ya, setelah ini saya jelaskan tentang riwayat 3 masjid yang utama ini, Iya. kisahnya seperti apa. Hmm. Tapi sekali lagi pada kesempatan ini, kalau ditakdirkan meninggal pada 3 masjid itu, Masjid Makkah, Masjid Madinah, Masjid Aqsa, maka wafatnya dihitung sebagai orang-orang yang syahid. Masya Allah. Makanya ada ini, Mas, Iya. Iya. suami istri meninggal di sana itu. Iya. Saya Iya, senang iya. juga. Iya. Kan berarti masuk surganya sama-sama, Bersama-sama ya Prof ya. sama-sama syahid. Ya Allah. Jadi dulur-dulur yang keluarganya berangkat haji, ya doakan selamat. Andaikan tidak selamat ya jangan susah, justru banggalah. Alhamdulillah bapak saya dipilih untuk tidak mati di sembarang tempat, tapi di tempat yang suci. Masya Allah. Yang lain nangis-nangis, enggak, saya tidak nangis. Saya bangga punya orang tua yang ngajinya enggak seberapa bisa, ya. Iya. Ngajinya enggak seberapa bisa, sedekahnya juga enggak banyak. Tapi dipilih Allah untuk kembali kepada Allah di tempat yang disucikan Allah, Masya Allah. Iya. 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 ya. Hmm. Gitu. Nah, sekarang mulai Bismillah. Banyaklah cerita-cerita seperti itu, banyak kok. Yang hampir tidak masuk akal gitu. Iya. Tukang pijat, Iya, Masya tukang Allah. pijat.
pemulung kemarin itu, Prof. Iya. Nggih. Pemulung. Gimana pemulung itu ceritanya? Iya, pemulung kemudian diantarkan di KPUH itu menggunakan gerobaknya, gerobak pemulung, diantarkan sama teman-teman pemulung semuanya, Prof. Masya Allah. Itu gimana caranya kok bisa? Dikumpulkan setiap hari dari hasil memulungnya itu, Prof. Masya Allah. Habis itu ketika waktu mau berangkat itu pakai sorban, pakai kopiah, diantar menggunakan gerobak pemulungnya sama teman-teman pemulung sekawannya itu, Prof. Masya Allah. Di mana itu? Itu lupa saya posisinya, Prof. Di Jawa Tengah kalau nggak salah. Jawa itu. Tengah ya. Iya. Ayo kita yang pakainya najis-najis ini, Ya Allah. pakai dasi-dasi ini, bajunya ganti-ganti, itu enggak ganti, itu cari bawa pemulung ya hanya itu saja. Iya. Ya hari raya anaknya dapat sikit itu diberikan bapaknya, ya nak matur nuwun, dimasukkan. Iya. Masya Allah. Orang kayak begitu. Makanya sering saya katakan besok di akhirat itu sebetulnya banyak orang kaget-kaget itu. Iya. Nah sekarang pemulung dipandang orang yang seperti apa, bahkan dituduh seringkali pencuri. Ya toh Mas? Iya. Itu. Dituduh pencuri kadang-kadang itu ya, sampai tulis itu pemulung tidak boleh masuk Masya wilayah Allah. ini. Iya. Tapi dalam pandangan Allah orang tidak tahu bahwa dia ini memulung itu tidak dimakan semuanya, disimpan untuk sebagian. Masya Allah. Iya. Yo semuanya kita lakukan. Jangan menghitung. Bagi yang kemudian wafat dalam keadaan belum melakukan sesuatu, tidak apa-apa. Ada surat An-Nisa ayat 100. Iya. An-Nisa ayat 100 sudah. Saya akan bercerita tentang 3 masjid yang utama tadi. Iya. Lah untuk berbicara tentang masjid-masjid yang diutamakan Allah, antara lain kita berpijak kepada ayat 1 surat Al-Isra. Ayat 1 surat Al-Isra ya, Prof ya. Iya. Ayat itu yang menyebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu. Biasanya ayat itu kita bicarakan ketika Isra Mi'raj toh. Iya. Nah, tapi hari ini tidak. Hari ini tidak kita bicarakan Isra Mi'rajnya, tapi kita bicarakan tentang sejarahnya. Iya. Di situ Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah. Nah, di situ disebut Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Makkah dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Berarti ketika Nabi Mi'raj ini sudah ada 2 masjid, namanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu. Lah, tadi kan ada 3 masjid yang utama. Masjid Aqsa, Masjid Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Lah, Masjid Nabawi kok tidak disebut? Karena Masjid Nabawi itu ketika Isra Mi'raj itu belum ada. Itu belum ada ya? Belum. Ya? Karena Masjid Nabawi itu dibangun ketika Nabi hijrah. Setelah hijrah. Padahal Nabi hijrah itu kan setelah Isra Mi'raj. Jadi Masjid Madinah itu dibangun, titik bangunan itu ya itu dulu rumahnya Nabi. Ya hanya kecil itu yang raudhah itu hanya berapa meter persegi itu. Tempatnya Rasulullah wafat ya di situ. Masya Allah. Ya. Nah itu yang dijadikan Masjid Nabawi. Makanya tidak disebut di sini karena belum ada. Belum ada. Nah, kalau Masjidil Haram ini titiknya itu sudah ada mulai zaman Nabi Adam.
Sudah zamannya Nabi Adam sudah. Ya ada titiknya, tapi belum ada Ka'bahnya. Oh, nggih. Titiknya itu untuk Ka'bah itu sudah ada. Dulu ketika siapa ini? Nabi Adam itu diberitahu Allah bahwa di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Nggih. Baitul Ma'mur. Nah, itu satu tempat di mana setiap hari itu ada berapa puluh ribu malaikat yang mengitari itu. Di Baitul Ma'mur itu Ya, sendiri. di langit tertinggi sana. Yang dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yaitu dibaca tuh. Masya Allah. Sampai kiamat nanti ada di situ. Masya Allah. Sama dengan terus Nabi Adam kan bertanya pada Allah. Ini saya baca di buku Tarikhul Haramain. Ya. Nah, bukunya saya beli di Makkah. Sejarah Al-Haramain, Makkah Madinah. Nabi Adam usul pada Allah. Oh Allah, apakah anak cucuku tidak engkau berikan kesempatan untuk bisa berzikir seperti itu? Masya Allah. Nah, gitu. Lalu Allah menunjuk titik untuk itu. Ya tidak apa-apa kalau gitu kamu putar-putar seperti itu. Nah, ternyata titik yang di Ka'bah itu kalau ditarik ke atas itu bisa persis Baitul Ma'mur itu. Lurus sama Baitul Ma'mur. Masya Allah. Nah, sekarang ini jam ini sampai hari kiamat Ka'bah itu tidak akan pernah berhenti orang berputar-putar di situ sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi kalau kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika Anda baca itu berarti bersamaan dengan orang yang jam ini sedang berputar di sana. Ya Allah. Dan juga bersamaan dengan malaikat yang ada di langit sana. Makanya ini disebut Al-Baqiyatus Sholihat. Ini termasuk zikir yang jos ini, jos kelas tinggi. Kekal itu ya. Masya Allah. Al-Baqiyatus Sholihat. Itu. Ya Allah. Nah, belum ada Ka'bah, belum ada. Belum ada. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu kembali ke Makkah. Kan gini toh. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Hajar. Toh. Dan punya anak namanya Ismail. Ya. Nah, ketika sudah punya anak Ismail itu, Nabi Ibrahim tuh meninggalkan anaknya ini. Anak yang masih merah belum ditinggal. Tidak ditinggali uang ndak. Ya. Kartu kredit ndak. Jauh dari supermarket. Jauh dari pasar. Ya Allah. Tidak ada sumber air. Coba. Ditinggal. Istrinya kan protes tuh, Mas. Mas, ini apa-apaan ini? Saya engkau tinggal di sini. Saya ini masih berdarah. Anak saya makan apa? Ya Allah. Kenapa engkau tinggal saya? Terus kata Nabi Ibrahim,
saya disuruh Allah. Oh, begitu. Kalau disuruh Allah berarti saya harus memberikan dukungan. Sudahlah, kamu berangkat. Ya Allah. Saya akan bisa mengatasi masalah saya dengan Ismail, dengan cara saya dan dengan pertolongan Allah nanti. Sudah, kamu berangkat, laksanakan tugasmu. Masya Allah. Itu istri yang bagus itu ya. Kalau istri sekarang mau minta cerai gitu, kalau kisahnya Masya Allah. Masya Allah. Tinggal. Lalu ketika sudah haus, kemudian lari sana lari sini, tidak ada air. Kemudian Jibril datang, kemudian bekas kakinya Jibril itu bisa keluar air, gitu. Keluar air. Kemudian karena ada air, maka burung-burung itu berdatangan ke situ, minum. Terus orang-orang yang di sekitar situ juga datang, pedagang-pedagang itu loh. Ini ada air situ. Akhirnya jadi Mekah itu. Masya Allah. Nah, jadi Mekah. Nah, kemudian ketika sudah mulai rame itu, Ibrahim datang, Ismail sudah mulai besar. Ya toh? Berapa tahun itu, lama. Ya Allah, ini ditinggal oleh ayahnya ini. Kemudian membuat Ka'bah itu. Bikin Ka'bah, waktu itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan 2 pintu, sana sini. Nah, ketika Nabi Ibrahim membangun itu, Nabi Ibrahim meletakkan kakinya di atas batu. Nah, batu itu ada bekas kakinya Nabi Ibrahim itu, maka itu disebut Makom Ibrahim. Maka itu tidak sebagai kuburannya Nabi Ibrahim, tapi bekas kakinya Nabi Ibrahim. Sudah ya. Setelah itu kemudian bikinan bangunan Ibrahim sama Ismail tadi itu roboh karena banjir. Kan Ka'bah itu di lembah. Iya Prof. Itu banjir besar, roboh. Jadi Ka'bah itu benda biasa. Masya Allah. Ya bisa roboh. Loh, iya toh? Iya. Bisa roboh. Pernah terbakar juga. Karena ada peluru lempar dari Syria. Ya. Kena Ka'bah. Iya. Terus juga pernah rusak karena mengaus beberapa bagiannya itu. Ya Allah. Nah, ketika sudah roboh, kena banjir, kemudian orang Quraisy itu etnis yang paling terhormat di situ. Urunan, dan mereka sepakat, yang urunan untuk membangun Ka'bah harus halal. Masya Allah, harus halal. Ternyata terkumpul biayanya kurang, akhirnya dikecilkan Ka'bah itu, dijadikan hanya 1 pintu, itu satu pintu. Lalu yang mestinya ada di dalam Ka'bah itu adalah ada yang namanya kamarnya Ismail. Mestinya itu masuk Ka'bah, tapi itu diletakkan di luar. Jadi lebih kecil. Lebih kecil bentuk Ka'bahnya. Iya, karena yang kamarnya Ismail itu menjadi di sana, di keluar. Maka sekarang kalau orang haji itu mesti tawafnya itu harus mengitari termasuk Hijr Ismail tadi itu. Kalau nerobos ke sini nggak boleh. Itu Hijr Ismail. Jadi karena dana terbatas. Nah, sampai sekarang itu yang mengurusi Ka'bah itu dari keturunan Bani Syaibah. Bani Syaibah itu ya termasuk orang Quraisy. Itu. Tapi administrasinya negara yang ngurus. Masya Allah. Nah, itu ada di situ. Dan ini tempat suci, tempat paling suci di dunia itu ya Ka'bah itu. Paling suci, sudah tidak ada lagi yang paling suci, tidak ada. Paling suci, tempat kiblatnya orang Islam sedunia. Ya, Prof. coba lah, tempat kiblatnya orang sedunia di situ.
Masya Allah. Ya, jadi itu dibangun. Setelah zaman Nabi Ibrahim dengan Ismail tadi dibangun, jauh ini Ka'bah itu disalahgunakan, digunakan menyembah berhala. Masya Allah. Di dalam Ka'bah itu diisi 360 berhala. 360 di dalamnya ya, Prof. Ya Allah. 360 berhala. Nggih, nggih. Nah, sampai Nabi Hijrah itu masih ada berhala itu. Masih ada berhala di dalam Ka'bah. Iya. Dan itu yang lucu lagi, ketika tawaf muter-muter di situ. Jadi di Mekah itu kalau ada orang lahir itu diajak muter-muter Ka'bah itu. Dan dalam keadaan telanjang. Ya. Syaratnya itu. Ya Allah. Lalu turunlah ayat, Iya. ya Bani Adam khudhu zinatakum. Hei anak cucu Adam, kalau masuk ke wilayah Ka'bah itu pakaianlah yang bagus. Nah, itu ceritanya. Masya Allah. Itu jadi. Makanya Nabi, nah waktu Nabi belum hijrah itu masih ada semua berhala-berhala itu, patung-patung itu baru dikeluarkan ya ketika Nabi kembali dari Makkah, dari Madinah. Masya Allah. Dari Madinah. Dan zaman nabi-nabi yang terdahulu, ya nabi-nabi terdahulu seringkali beribadah ya di sekitar Ka'bah itu. Sampai di dalam kitab Tarikhul Haramain itu tidak sedikit nabi-nabi yang wafat ketika berzikir di situ. Masya Allah. Sampai wafat. Jadi orang yang di sana yang sekarang mengitari Ka'bah itu sekarang tawaf itu, ingat di situ, jangan hanya lihat Ka'bah, lihat di situ, itu yang Anda lewati itu adalah dulu tempatnya banjir air matanya para nabi. Masya Allah. Dan di situ jeritan para nabi ketika ditolak oleh umatnya itu di situ sampai meninggal dunia. Itu nabi yang masyhur maupun yang tidak ya? Iya, ya. Wallahu a'lam, nama-nama sebenar. Masya Allah. Dan di tempat itu juga, dekat Ka'bah itu juga Nabi Muhammad berangkat dari ayat tadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masya Allah. Masjidil Aqsa. Maka seneng lah itu, seneng masuk di situ. Kalau tahu sejarah, akhirnya kita tidak berani guyon di dekat Ka'bah itu. Foto-fotoan di situ ya saya kira ya. Sekarang ini ya Allah. Kalau Mas tahu tuh di sana itu orang tuh sibuk foto. Kan bawa HP sendiri-sendiri. Dulu dilarang tahun 90-an tuh tidak boleh masuk masjid bawa kamera, itu di stop di pintu-pintu. Sekarang siapa bisa nyetop? Jadi yuk zikir yang dipoto. Ya. Masya Allah, ini kok begini ya. Kirim ke Indonesia, sedang mendoakan Anda. Wah. Nah ini kan merusak ibadah tuh. Akhirnya ada unsur pamernya. Ya, tidak terasa ya. Loh gitu. Masya Allah. Nah itu, nah dulu masih kecil. Masjidil Haram itu dulu tidak ada pagarnya. Pagarnya rumah-rumah saja. Oleh Umar bin Khattab ketika jadi kepala negara, rumah-rumah itu dibeli. Oh, dibeli ya, Prof? Dibeli. Dibeli, kemudian jadi masjidnya agak luas toh. Diperluas. Luas. Pemerintahan lagi ganti, diperluas lagi, lagi, sampai diperluas lagi. Lah ketika ada dana-dana untuk membangun masjid ini, sudah banyak yang usul bagaimana kalau Ka'bah itu dibesarkan lagi sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim. Gitu. Tapi ditolak oleh beberapa ulama, ditolak oleh termasuk Imam Malik. Itu menolak. Jangan dirubah-rubah lagi. Nanti kita rubah lagi, kemudian pemerintah berikutnya ngerubah lagi, kemudian lagi ngerubah lagi, tadi enggak karuan nanti. Sudah. Jadi sampai sekarang ini. Jadi sampai sekarang ini Hijri Ismail itu masih di luar dari Ka'bah. Dan pintunya hanya satu. Hanya satu. Oh, ganti terus sehingga sekarang ini
sekarang ini kira-kira luasnya itu 1.470 meter. Masya Allah. Terbesar di dunia loh. Nggih, nggih. Terbesar di dunia. Sampai saya hitung kemarin itu baca itu sekarang 6 lantai. 6 lantai. Nambah lagi ya, Bro. 78 pintu. 780 780 pintu. 78 pintu. 78. 680 eskalator. Masya Allah. Nggih. Nggih, nggih, nggih. 24 elevator untuk orang berkebutuhan khusus. Nggih, nggih. Dan ini ini tahun berapa ini Kak? Tahun 2015 lah. Sekarang lebih lagi. Sekarang ini tahun 2015 ini dihitung ada 21.000 toilet. 21.000 toilet. Ribuan, 21.000 ya, Bro. Oh, Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Jadi kalau orang di sana ya banyak orang kehilangan suami, kehilangan istri. Karena saya saja loh, orang ya sudah saya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris saja kadang bingung. Nggih. Nanti saling menyalahkan. Istri saya menyalahkan, sama saya tunggu di sini. Loh aku nunggu di sana. Loh pintu berapa? Ya enggak tahu, pokoknya saya di situ. Loh ini di sini. Ada yang keluar lagi, sandal saya hilang. Padahal bukan hilang, itu masuknya lewat situ. Ini lewat sana. Nggih, nggih, nggih. Itu. Masya Makanya Allah. sandal itu berapa trek itu tiap hari dibuang. Ya Allah, Masya Allah. Jadi orang-orang yang di sana senang. Ya, ayolah nabung. Mulai bismillah. Bismillah. Ya, sudah 50.000 aja lah. Bismillah. Yang penting itu tanda bahwa kita serius. Nggih, nggih, nggih. Tanda kita serius. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Nah, ini waktunya enggak cukup ini kalau cerita 3 masjid ini ya. Iya, Bro, betul, Masya Allah. Tapi seru-serunya ini tadi, Bro. Hah? Nggih. Itu Masjidil Haram. Masya Allah. Ka'bah itu ada nyebut itu, ada Ka'bah Al-Musyarrafah, ada Baitul Atiq, Nggih. ada Baitullah, macam-macam namanya itu ya. Namanya itu macam-macam sebutan Ka'bah. Ada di situ ada Ka'bah di situ. Lah kalau di Masjidil Aqsa itu yang agak terkenal ya Dome of Rock itu. Batu, ya. Batu itu tempat berangkatnya Nabi take off itu. Iya, naik ke atas itu ya, Bro, ya. Nggih. Nah kalau Madinah itu ikonnya ya, kalau Ka'bah tadi kan ikonnya itu toh. Iya, maka Kalau Masjid Nabawi ya makam Nabi itu. Nabi. Nggih, nggih, nggih. Makam Nabi. Nah, di atas makam itu ada apa Qubatul Khadra, itu kubah hijau. Nggih, nggih, nggih. Ya itu yang sering dibaca untuk selawat itu kubah hijau itu di situ. Nantilah mudah-mudahan bisa kita jelaskan lagi nanti di Makkah. Amin, amin, amin ya Allah. Di Makkah. Gitu. Lah ini cerita-cerita yang fisik loh, Mas. Ini masih fisik ya, Bro? Cerita fisik ini kan belum bercerita tentang apa yang secara spiritual ada di situ. Iya. Ya Allah. Nggih, nggih. Hah? Nggih, nggih. Banyak orang-orang yang di sana itu waktu tawaf itu didatangi bapaknya almarhum. Nggih, nggih. Iya. Iya. Banyak. Tuh. Jangankan tawaf, Mas. PTSB aja hampir setiap PTSB itu pelatihan sholat itu selalu ada orang ketika sujud itu didatangi bapaknya itu banyak. Ya Allah. Matur nuwun Nduk gitu. Ini merinding saya, Bro. Iya, betul. Di sana juga begitu. Di Jakarta ada orang yang apa Pak kok matanya berkaca-kaca? Iya. Ketika saya sujud lama tadi tiba-tiba istri saya almarhum datang. Ya Allah. Ya bapak sih enggak pernah sujud mendoakan istri almarhum gitu. Nggih, nggih, nggih. Baik, nanti akan kita lanjutkan. Sudah waktunya habis. Iya, nggih, Bro. Baik, ini karena ada waktu 3 menit terakhir, Prof. Ya. Ini kita nggak nutut untuk tanya jawab ini, Prof, ya. Mungkin kita bisa tutup dengan doa ya, Prof. Tutup dengan doa saja ya. Nggih, nggih. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang mendengarkan acara ini, yang mengikuti acara ini, yang melihat
video ini, masya Allah, Masya ya Allah. diberikan kemauan oleh Allah untuk mulai ini nabung ya. Mulai nabung. Sudahlah, jangan hitung berapanya, tapi konsisten, istiqomah ya, rutin. Sudah, jangan diganggu-ganggu. Bismillah, bersumpahlah bahwa uang ini khusus untuk haji, tidak untuk yang lain-lain, apapun keadaannya. Soal nanti sampai berangkat atau tidak usah menghitung umur juga, tidak perlu. Saya sudah umur 70, apa mungkin gimana. Dunia itu penuh keajaiban ya. Dan mudah-mudahan sebelum tabungan itu penuh ya, ada saja rezeki yang diberikan Allah, mungkin ditolong orang atau apa, sudah urusannya Allah. Yang penting seneng toh. Kan sudah saya katakan itu, menanam biji tomat di halaman lebih baik daripada 1 juta keinginan yang tidak dilaksanakan. Iya toh Mas? Iya berapa? 5.000 masuk untuk apa sih? Itu lebih baik daripada insya Allah besok saya akan ada.